Halo semuanya, balik lagi sama kita The Internet. Ada gue Ibel YP dan di sini ada Arul Dagol. Setelah 4 episode kita lalui, Asik. kali ini ada yang spesial, Bang Arul. Siapa tuh? Kita punya bintang tamu. Akhirnya kita punya bintang tamu. Yes. Dan langsung saja diperkenalkan. Boleh. Enggak usah kita perkenalin ya. Langsung aja kita tanya-tanya biar kita tahu orangnya nanti, gitu ya. Dia kagak dapat frame dong. Oh, ya, boleh, udah ngomong. Silakan, ini dia Garuda FM. Akhirnya nonton mulu, diundang juga. Akhirnya di notice kok komen mulu loh. Bagus tuh. Bang, undang aku bang. Ini ya rasanya diundang podcast ya. Bagus. Padahal baru 4 episode. Ay, lebay banget nonton semua anjir. Dan mustahil aja ketemu terus, chatan terus. Ngapain nonton podcast gak mau. Lah, tapi gue nonton. Yang mana? Satu. Yang mana? Yang satu. Yang Episode pertama. Pertama, yang pas lu bikin thumbnail waktu itu di Bali. Oh iya, benar. Asik. Betul, dia bikin Tahu thumbnail. tahu dia bikin thumbnail di mana benar. Apa kabar kah? Ya, gimana kabarnya, Mas? Enggak nih pertanyaan-pertanyaan eksklusif gitu nggak ada. Eksklusif. Kira sekarang apa kabar dulu? Iya, apa kabar dulu? Kabar sehat sih. Alhamdulillah. Sehat pasti. Ini dibelain jauh-jauh dari Bogor. Ke Bintaro. Emang podcast kita bervalue sih menurut gua. Yes. Ini kenapa kamu mau datang karena dari tontonan pertama ya? Iya. Kayak bagus sih pembahasan. Bagus. Klipnya sih banyak banget gitu. Satu episode bisa jadi berapa klip gitu. Produksian kita sih memang lumayan tim produksi bagus sih. Iya. Tapi yang gue notice satu, ini menurut gue paling langsung kepotong sorry ya. Iya, boleh. Paling oke dari podcast ini adalah kalau ngeklip dikasih tahu episode berapa sama menit detik berapa. Tim produksi bagus. Itu yang menurut gua kayak anjir. Akhirnya Ibel di notice. Itu idenya Ibel. Oh, itu idenya Ibel. Karena kita nontonnya GJLS kan. Betul, Episode GJLS berapa, kayak gituan tahun juga. berapa kan, gitu. Oh, gue nggak nonton kalau jelas. Tapi podcast yang kamu dengerin selain internet apa? Kelas nih. Internet udah pasti ya. Satu. Sekarang sih lagi seringnya pasti Radit, ABG, Bintang Emon, sama Green Boys. Ada kesamaan gua. Aku Green Boy. juga Radit. Iya, 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 ada irisan lah Betul, ya. betul. Tapi nih, Gimana? Hostnya Udah ini nih. Hostnya Pertanyaan apapun gue siap. oke. Nih jadi nih kita nggak dikasih skrip ya? Nggak ada. Serius. Nggak ada, kita Gue nggak minta nggak dikasih. Emang datang mendadak. Gue udah dari jalan aja. Gue ke tempat lu podcast yuk. Kasih skrip tapi nggak. Nggak ada. Oke, udah. Kita tuh karena kita jujur, Bang. Iya. Apapun yang ada kita obrolin akan Tapi gue takut jadi takut ada aneh-aneh. Enggak ada. Oke. Nanti bisa preview dulu ya. Kayak Oke. podcast ya. Nanti gue bisa preview. Enggak sih, tapi males anjir ya. Oke, mungkin ke topik boleh kali ya. Topik langsung. Langsung topik lah kita langsung Kamu satu-satu. mending topik Hidayat apa topik Safalas? My God. Ya. Astagfirullah. Udah bapak-bapak ya jok saya ya. Umur sih. Iya umur sih. Kita tidak punya pacaran. Zang. Udah jangan macam-macam obrolan Anda. Iya udah. Udah. Kan kita nggak cuma nanggepin pakai kata-kata lucu. Udah langsung ke topik dia boleh Ya kan boleh sekarang ya. Daripada makin ke kulik lu Ya, ya. benar. Garuda FM. Sebenarnya topik kita kalau kita ngundang tamu, ada tamu adalah how to be Anda gitu. How to be bintang tamunya. Nah, di case ini berarti how to be Garuda FM. Gimana cara jadi Garuda FM? Betul. Tapi sebelum itu pertanyaan pertama adalah gimana sih awalnya ngonten? Terlalu busuk banget ya. Tapi podcast pertama bukan ini. Ini podcast pertama kok. Jadi excited banget. Iya. Aneh banget ya Allah. Excited banget, bagus. Ya, Nah, gimana? How to be enggak kayaknya kalau gimana pertama kali ngonten terlalu Tapi belum pernah cerita di mana. Belum pernah. Jarang juga nyeritain. basic pertanyaannya, Mas. Tapi siapa tahu ada yang pengen tahu. Ya udah boleh, ya udah. Baru kan kali ini host bertengkar di podcast. Karena pertanyaannya jangan deh. Ya, pertama kali Garuda FM ngonten. Gua ngonten mungkin udah 3 tahun kali ya. Sekarang 2022 kurang lebih itu Pildun. Jadi gua kan kontennya basicnya FIFA Mobile, game FIFA yang sering kalian mainin di PS,
cuma versi mobile-nya. Jadi tahun 2022 itu kan ada Piala Dunia World Cup di Qatar. Kebetulan World Cup yang itu kan karena itu di Asia. Jadi kan biasa diselenggarain itu di tengah-tengah tahun, di Juni Juli rest of season, jadi di akhir tahun, November Desember. Nah, gue awal konten tuh 1 bulan sebelum World Cup. Sebenarnya nggak ada niatan bahwa tahu bakalan World Cup itu rame. Cuman gue tahu dari teman gamenya. Awalnya nih teman main, terus gue main, gue ngerasa gue bisa lah gitu. Sering ikut-ikutan turnamen online. Kalau main itu dari bulan Juni, Juni Juli lah. 2022. Terus baru kepikiran konten tuh pada saat udah sering juara-juara turnamen-turnamen online gitu. Kayak ngerasa PD kali ya. Masa sih nggak ada yang pengen lihat cara gue menang. Iya, betul, Itu itu bagus betul. di klip. PD kali ya. Nggak, tapi basicnya itu. Karena teori gue nih ya, teori gue. Gue pernah denger sama, gue lupa tapi persisnya di mana. Ini klip juga. Pokoknya bukan nyuruh klip. Enggak, gue ngeliat klip. Oh, iya. Jadi basicnya streamer game itu, game apapun pasti yang paling banyak ditonton tuh awalnya pasti orang yang jago dulu. Betul. Game apapun. Betul. Setuju. Dulu Mobile Legend gue pasti nontonnya pasti Warpath, Aura, Just No Limit, gitu-gitu kan pasti. Nah jadi punya teori kayak gitu, gue ngerasa gue ikut-ikut turnamen, terus di ranked juga sebutnya top global lah gitu kan, top global di server Indo waktu itu. Kayak pasti nggak nyariin gue gitu, pengen tahu cara mainnya kan, ya udah konten. Tapi dari awal emang udah nge-live. Oh, Langsung nge-live. Nggak ada konten. Iya. Cuman menurut gue ya salah satu privilege dan bukan privilege ya, jatuhnya kelebihan gue ketika awal kali konten, gue langsung triple platform. Oh. Langsung pas Bigo. Micet. Astagfirullah. Enggak, maksudnya langsung. Jadi kan rata-rata orang-orang kan mulai dari TikTok dulu atau mulai dari YouTube dulu atau mulai dari Instagram dulu gitu. Tapi gue dari awal langsung bikin tiga-tiganya secara stimulan gitu. Mana aja? Ada yang jabar, ada yang jungle berarti. Bentar. Aku tahu maksud lu apa. Dia kayak internetnya cepat. Anda kaya berarti misi Iya. Anda kuat langsung dari Oh awal. iya, itu privilege juga. Itu privilege juga. Nah, ini konteks dulu, konteks. Pikiran kita sama. Iya, konten. Konteks dulu, konteks. Jadi gue itu adalah seorang drafter. Drafter, gue juga kontraktor. Oh, jadi gue sebelumnya kuliah udah teknik kerjaan. sipil. Ya, jadi gue itu punya komputer yang emang lumayan mumpuni lah. Iya, karena buat kerja kan. Buat kerja, emang udah ada monitor 2, udah ini banget lah. Jadi ketika saat memutuskan konten tinggal beli mic sama webcam doang. Benar, bagus. Itu. Jadi gue nggak bikin dari awal, bahkan komputer gue nggak ganti sampai sekarang. Berarti emang dari awal. Kayak. Dari awal berarti kan kalau speknya bagus, harganya mahal banget. Pada saat itu mahal tapi kualitasnya nggak terlalu bagus. 2022 kan VGA itu lagi digoreng-goreng banget. Iya, benar. Iya, lagi banyak orang-orang mining di tahun itu ya. Tapi selain komputernya bagus, Apa tuh? internet dia nggak mungkin kaleng-kaleng. 3 platform. Iya sih. Enggak, tapi IG kan bikin postingan-postingan doang. Oh, kukira streaming tapi 2. Streaming double. Tetap internet tetap, cepat. internet tetap. Nah. Soalnya aku dulu di Lombok 20 Mbps 720 streaming. Gak kuat. Gak kuat. Bitrate sih. Bitrate. Main di bitrate. Kita kan jujur 500 Mbps. Iya, sekarang. Serius. Serius. Gue enggak ini. Bener apa? Bener. Satir. Bener 500 Mbps mau dicek. Oh, 500 Mbps. 500 Mbps kita. Oh, gokil. Rumah ini gokil gitu. Karena kita kan Sombong, podcast konten sombong. kreator. Gokil. Ya, lanjut. Isi kreator semua ya. Ya, jadi mulainya gitu dari 3 platform. Jadi menurut gua ketika gua mulai di 3 platform itu gua nggak ada kata-kata mindahin viewers. Jadi semuanya dimulai dari nol, grow out-nya bareng. Itu menurut gua salah satu Bagus iya, kalau teman-teman di sini mau pada mulai konten, saran gue sih ya nggak usah nanggung. Benar. Maksudnya langsung mulai, kan apalagi karena kalau lu tujuannya nge-upload video-video shorts,
bisa langsung diupload di tiga-tiganya kan. Betul. Jadi jangan kayak gue pengen di sini dulu. Ya kalau bisa sekalian kenapa harus satu-satu? Setuju. Setuju banget karena itu juga yang kita lakukan di klip-klip kita. Ya itu. Langsung lempar semua ya. Karena apa-apa yang menghalangi gitu. Tapi Kita biasanya punya rata-rata orang kenapa nggak mau upload di Instagram karena ini terlalu private nih. Temen gitu. Itu. Iya. Gua pada saat itu belajar. Jadi gua kan punya Instagram pribadi sama Instagram. Oke. Itu bikin Instagram bener-bener buat game. Iya. Iya, itu Garuda FM itu. Benar. Tuh, jadi Instagram pribadi apa Mas? Gak usah ya, sorry. Nggak usah. Sorry. nah itu jadi nggak ada excuse sebenarnya. Iya. Tapi gue juga sebenarnya gue setuju dengan yang tadi dibilang Bang Garuda. Tapi sebenarnya menurut gue tadi gue baru mikir juga di dunia konten ya orang let's say lah orang boleh semuanya ngonten. Tapi nggak semua orang deserve dapat uang yang banyak dari konten sih. Maksudnya? Menurut gue Iya ada benernya. nggak semua orang deserve karena let's say ada orang yang ngonten viral views banyak otomatis red card naik duit banyak segala macam endorse. Tapi belum tentu dia bisa maintain itu posisi dan belum tentu dia tahu kenapa dia naik. Betul. Iya, pinter-pinter kreatornya lagi sih balik ke situ pasti. Gue belakangan lagi mikir kayak gitu. tuh. Aku baru kepikiran itu sih. Lanjut. Oh ya, tadi gua ngegaris bawahin yang Instagram pribadi itu. Iya. Nah, ini fun fact aja ya. Baru pertama di podcast mana? Ini eksklusif. Kenapa sih? Aneh banget. Ulang kata-katanya ulang. Biar bagus di klip. Ini eksklusif di podcast ini doang baru gue spill ya. Masalah tadi ya Instagram pribadi sama Instagram yang ketika awal konten. Sebenarnya kenapa alasan gue itu gue pisah karena emang bener agak kalau di Instagram pribadi agak malu nggak sih? Benar. Kita ngeser kita live, apalagi ya Tapi kan belum menghasilkan. Tapi kan Nonton 1-2 diomongin sama teman-teman. benar sih. Yang ngomongin itu bukan teman menurutku. Yang teman tuh malah yang Support sebetulnya. Iya pasti. Tapi gue juga baru maksudnya bukan sih, baru teman-teman gue tuh baru tahu. Gue awalnya diem-diem. Oh nggak ada yang tahu teman-teman. Nggak ada yang tahu. Karena gimana ya? Bukan gengsi ya, lebih ke arah gengsi. Bisa dibilang. Lebih ke arah kayak maksudnya segitunya kah? Soalnya kan kalau konteks streaming itu kan kita mendapatkan saweran itulah. Iya. Konteksnya kan seperti itu kan. Sama kalau gue mikirnya kalau belum ngehasilin terlalu banyak digembor-gembor di-share. Takutnya cibiran sih gue. Benar, dan semua orang juga pasti mikir kayak gitu. Apalagi gue kan ngasih effort. Benar. Maksudnya yang bukan gue banget di dunia nyata. Contoh, misalkan ketika open pack dilebel-lebayin. Apa? Terus kayak mode-mode bocil, kayak nggak gue kayak maksudnya itu kan entertain only kan. Maksudnya itu kalau dilihat sama temen-temen gue yang nongkrong gitu yang kayak tahu sifat gue asli gitu, ketemu gue kayak lu kayak gini, kayak ini lu gitu kayak gue gue kayak baru 6 bulan deh. Teman-teman gue baru tahu. Itu juga kayak pas udah ada angka. Kayak udah 1.000 gitu. Nah, tapi gue ada pertanyaan nih, Bang. Kan sebelum lu ngonten kan awal karir lu di FC Mobile adalah lu menang-menang turnamen. Iya, benar. Dan lu juara dunia, Cok. Iya. Itu jangan dilupakan, dia juara dunia, teman-teman. Tapi udah sudah ngonten juara dunia tuh. Udah sesudah ngonten baru juara Pas dunia. udah ngonten ya. Oh, jadi anjing bagus banget dong. Merintis, Iya. juara. Jadi apa yang dia pengen dari awal harus jago dulu, langsung pay off di situnya. Iya, jadi jago dulu baru ngonten, ikutan turnamen, juara makin gini. Wih, domino efek dong. Gimana? Domino efek. Gimana tangganya tadi? Gimana? Tapi bagus itu. Iya. Nah, pertanyaan gua. Lu ngeset itu dari awal atau camp by nature? Camp by nature. Tapi kalau ngonten ya gara-gara sering juara turnamen online. Oke. Udah ada basicnya. Iya. Dan orang ini jago main FC 26 anjing. Serius. Aku aja kalah tipis lah sama dia. Tipis. Lu content creator FC 26. Konsol kalah. Gak, ini fun fact juga nih. Apa? Ini eksklusif. Nggak, serius. Serius, ini eksklusif banget. Boleh. Nggak nih fun fact. Gue dari zaman sekolah, zaman SMP, SD SMP bahkan, SD SMP gue udah sering ikutan turnamen PES. Sumpah. Jadi literally gue anak SD di antara abang-abangan. Gokil. Sumpah. Turnamen. Turnamen. Magnus Carlsen. Wis. Turnamen yang
daftarnya 10.000, bisa maksimal 4 slot gitu. 25.000, hadiah berapa? Sering banget, gue banyak banget piagamnya. Menang. Juara 1. Basicnya ada memang. Emang dari awal ya. Football IQ sih sebutnya. Asik. Siap. Tapi menurutku menarik tadi kalimat dia. Kalau mau konten tuh jago kan kata dia. Betul. Sebenarnya ada dua pilihan menurutku. Betul. Antara jago atau entertain. Tuh setuju. Itu dia. Setuju banget gue. Nah kalau dia milih jalur jago, aku yang entertain dan idenya bagus. NPD. Self-proclaim. NPD. banget anjir. Kok CR? Kok share? Iya. Semua organ nih. Iya. Ya itu sih benar Ya, benar tapi itu gue setuju, menurutku. gue setuju. Karena ya semua orang kan masa banyak banget pilihan tontonan. Ya diklasifikasikannya akan dua hal itu sebenarnya. Tapi Kecuali kalau- Ferry Irwandi. Kalau dia intelijen kan. Iya, Mainannya udah different league Betul. dia. Tapi kalau bisa punya dua-duanya entertain dan jago, Iya. wah udah winning itu Apakah formula. itu yang lu lakukan sekarang? Iya. Tapi menurut gue gak funny-funny banget sih. Kebantu tapi soundboard. try to be funny, selalu try to be funny. Tapi kenapa sebenarnya kan gak peduli menurut lu lucu atau enggak, kalau viewsnya oke berarti Iya lucu. sih, benar, Iya kan? benar. Benar. Mindsetnya Kadang-kadang digituin aja. gimmick-gimmick sih, gimmick-gimmick banyak. Ya di titik sekarang menurutku jangan terlalu mikirin lucu atau enggak, ya lempar aja dulu. Benar. Gitu sih kalau aku. Itu awal dia ngonten. Nah, terus sekarang pertanyaan sesuai judul ya. Ya. Gimana caranya kalau mau jadi Garuda FM? Iya sih. How to? Kita udah tahu tadi awalnya gimana. Nah, kamu udah sustain lah ya di dunia konten Udah ini lumayan sustain. selama 3 tahun. Nah, menurutmu kenapa kamu bisa 3 tahun konsisten dan punya menurutku viewer dia loyal Banget ya? Gimana tuh caranya? cara nge-build-nya. Kalau menurut gue sih konsisten sih paling utama. Tapi itu bener-bener yang menurut gue paling kerasa. Karena pasti kalau viewers itu kan misalnya gue punya 100.000, 200.000 subscriber, itu kan sebenarnya beda-beda ya. Mereka nge-subscribe kapan, bahkan itu penonton ada yang baru, ada yang lama. Nah gue sih lebih ke mempertahankan aja sih. Itu yang paling menurut gue. Kadang-kadang nih ya, gue kayak pas zaman-zaman setahun pertama aja. Gue tuh sering banget nolak ajakan family vacation gara-gara streaming. Oh, nggak sayang keluarga? Kacau dia orang nih. Enggak, keluarga besar. Oh, nggak sayang keluarga besar. Minum dulu. Framing semua. Nah, kita kasih ini Bang, kasih apa nama konteks. Kita karena kita udah kenal deket, kita udah pernah nongkrong, makanya bisa bercanda kayak gini. Iya. Ntar kalau misalkan klip ada yang FVP kita ceng-cengin, ya karena ini udah temenan, Iya, betul. Cok, gitu. Jadi aman aja pasti. Yes. Aman. Lanjut, Bos. Iya, jadi kayak misalkan ada keluar kota gitu, bareng ke Jogja gitu kan. Kayak misalkan liburan lebaran gitu kan. Karena fun fact-nya keluarga gue itu orang Sunda asli. Jadi kalau lebaran tuh pasti di rumah gitu. Nah, pasti keluar kota buat jalan-jalan gitu, buat keluar. Nah, kadang-kadang gue beberapa kali kayak nggak ikut. Karena gue takut banget, gue libur sehari aja. Gue kayak setahun pertama nggak ada libur deh live streaming. Anjir keren itu guys. Tiap hari. Iya. Pas 2 tahun terakhir, gue ngambil Sabtu doang. Ih, Gila. itu guys. Bener-bener 6/7, 3 jam. Gila. Gila itu. Itu salut sih gue. Itu bukan cuma konsisten, persisten. Betul. Karena gue tuh pernah ngekutip ya. Nah, ini mulai. Nah ini nih, ini yang paling sering banget gue omongin, tapi kepanjangan kalau lagi ini. Karena menurut gue, yang kalau ditanya orang, misalkan gimana sih cara sukses, gue nggak tahu. Gimana caranya jadi grow up 200.000 subscriber, 100.000, gue nggak tahu. Tapi gimana gue tahu gimana caranya gue nggak sukses, gimana tahu caranya gue turun. Ya. Itu dengan cara nggak konsisten, malas-malasan. Klip lagi aja, kepalaku udah kayak jeduk-jeduk tadi. Jadi kebalikannya, jadi gue nggak tahu caranya. Tapi kalau cara turun gue tahu, makanya gue nggak mau ngelakuin cara turun itu. Betul banget. Cara turun ya berarti gue harus ya gak konsisten aja. Betul. Turun pasti, Betul. gampang. Betul banget. Nah biar gue nggak turun, berarti gue harus konsisten. Sebenarnya menurut gue ya, sesimpel itu kan. Iya sesimpel itu. Tapi banyak yang kayak lu tuh bukan nggak tahu, tapi lu pura-pura nggak tahu. Betul. Agar memvalidasi ego lu. Betul. Anjir, keren banget gua. Keren. Time note. Semuanya
Semuanya butuh pengakuan. Ya itu bener, gue setuju banget. Tapi satu quote konsisten yang masih menempel di aku dan lama adalah Apa? quote-nya Mr. Beast. Yang Kayak bikin aja 100 video dulu baru kita ngobrol lagi deh gimana cara bikin video bagus kata dia. benar. Itu tuh ngejelasin gimana cara konsisten kan. Iya. Nah, sebenarnya obrolan itu adalah atau quote itu intinya kalau udah bikin 100 video, 100 konten, pasti nanti di tengah-tengah itu kita jadi mikir kayak, oh ini nih yang perlu diperbaikin, aspek ini nih yang perlu diperbaikin gitu. Iya, bener. Tapi udah ada yang bisa dianalisa dulu. Betul. Udah ada videonya dulu, gitu. Iya, jangan nggak mulai-mulai karena Pengen harus perfect perfeksionis, terus ya. Iya, bener tuh. Apalagi kan itu masalah di generasi gua kan. Iya. Gen Z tuh, Dia perfeksionis. juga gini. Gue Gen Z. Wajahnya kayak 40 tapi. Kok lu berdua milenial lah gila? Enggak, gue Gen Z. Gue 2001 kan. Lu 2000 berapa, Bel? 3. Lu? Sorry. Ya kan biar adil semua ditanya. Iya. Semua ditanya. Biar adil. Viewer internet udah tahu. Udah tahu dari episode pertama ya. Gak ada kita bahas umur anjing. Ada, Oh, yang ini ada. Iya, dan itu balik lagi. Gen Z tuh biasanya kayak gitu perfeksionis kan. Dan jadinya nggak mulai karena berasa gue nih udah ada knowledge-nya. Gue butuh waktu untuk benar-benar memperfectin yang mau gue buat. Kagak gila, video pertama tuh nggak bakal ada yang perfect. Benar. Setuju. Video pertama nggak bakal ada yang perfect dan Kecuali video Ibel klarifikasi keluar dari lomba. 1 juta view di TikTok. karena kalau itu udah ada IP-nya, Formulanya, udah ada iya. IP-nya, jadi gampang dapat views-nya. Yes. Tapi tadi maksud gue ada yang perlu digarisbawahi nih. Kenapa gue di 6 bulan pertama mungkin ya bisa konsisten? Itu menurut gue kalau jadi content creator tuh yang paling challenging tuh justru di awal-awal kan. 3 atau 6 bulan pertama itu paling challenging. Menurut gue kenapa gue itu bisa segitu konsistennya, bisa langsung 7 hari full live streaming terus, karena dari awal live streaming gue nggak ngarepin uang dari live. Oh. Jadi gue nggak, mungkin salah satu privilege juga ya. Salah satu privilege gue adalah gue punya pekerjaan utama yang stable. Jadi ketika gue live streaming itu gue nggak ngarepin uang. Jadi gue cuman main game yang gue suka sambil gue rekam aja. Betul. Nah jadi ketika viewsnya nggak ada, ketika penontonnya sedikit, ya gue nggak ada harapan. Kalau banyak ya alhamdulillah. Jadi ketika 6 bulan pertama, apalagi 3 bulan pertama nggak dapat AdSense. Gue baru dapat AdSense tuh kayak 4 atau 5 bulan deh. Tapi hitungannya cepet loh. Banget lah. Ya lumayan. Jadi ketika awal 4 bulan itu mungkin yang orang-orang masih mempertanyakan kan, kalau orang-orang yang mungkin merintis atau yang menjadikan content creator atau streamer ini menjadi pekerjaan utama, itu pasti aduh masih nggak dapat uang juga, apakah gue tetap lanjutin konten atau gue gawe konvensional kayak biasa gitu kan. Mungkin itu salah satu privilege sih menurut gue. Betul, gue setuju kalau lu bilang itu privilege. Nah, sebenarnya bisa juga dijadikan acuan buat bikin konten biar dapat uang. Bisa menurut gue. Tapi ya itu, semua pekerjaan ada hal yang harus dipelajari dengan bersungguh-sungguh biar dapat celaan, dapat duitnya. Kalau misalkan berharap cuman andai-andai ngelihat orang doang tanpa ada ngelihat cari tahu prosesnya, nggak bakal bisa gitu. Iya, itu benar. Benar, setuju. Dan kalau beliau kan memang karena udah ada pekerjaan dan niatnya adalah gue mau main game dia biar orang lihat doang. Itu ya Niat yang bagus di awal. betul. Nggak nyari uang gitu. Betul. Dan mindset itu menurutku harus kita aplikasikan nggak cuma pas awal-awal konten menurutku Bel. Iya. Nah karena sekarang kan sosial media tuh base-nya algoritma banget ya. Iya. Begitu kita ganti aja arah konten dikit tuh Setuju, benar. berubah lagi. Dan kalau misalkan konten kreator nih pengen ubah konten atau ubah niche gitu. Iya. Mindset itu yang harus kita Betul. pakai gitu. Betul. Hitung aja ubah niche itu adalah konten pertama kita. Jadi jangan berharap langsung Bener. gitu. Nah, tapi itu kan itu stepnya tuh udah di tengah lah, kayak gitu pengertian gitu. Ya kalau ngomongin awal-awal ya tetap aja lakuin dulu aja. Bener. Gue sih sekarang ya banyak kan teman-teman gue yang kayak, gue mau bikin konten, ajarin dong gitu kan. Paling kencengnya pas ketemu doang. Besoknya di rumah, udah beda lagi. Pas di ngomong, pas lagi ngobrol nih, gue bakal bilang dulu lu punya target lu berapa lama kalau mau konten. Ya gue mau nyoba dulu sih sebulan 2 bulan. Ya udah per minggu upload berapa? Gue langsung gituin.
Pahit-pahit langsung ya. Sekeras apa lu? Sehard apa sih? Karena gue langsung ngasih tahu dengan logika kayak kalau lu mau ngomong doang mau konten tapi nggak ada hal yang bisa gue perbaiki buat Kayaknya apa? 50 orang gue ketemu kayak gitu deh. Terutama temen-temen gua yang nongkrong gitu. Jadi mereka tuh mungkin ngelihat manisnya doang, ngelihat kayak gua dapat uang dari sini, dia pengen ih dapat duit ya. Mau tuh ajarnya tuh. Ya gitu. Itu balik lagi ke Ngelihat manisnya doang. klip gue yang klip lagi. Kata-kata gue yang pertama. Semua orang boleh dan bisa bakal ngonten, tapi nggak semua deserve dapat duit banyak dari konten. Iya. Karena nggak semudah itu anjir sebenarnya. Betul. Selain konsisten apalagi, Wet? Ya. Selain konsisten ya, mungkin kalau menurut gua sih bisa How to be Garuda FM selain konsisten ya tadi sih skill sih paling utama. Itu ngerintis awal banget karena selain mencari penonton awal itu juga yang bisa mereka bertahan sih. Unique selling point lu kan. Unique selling point gua. Jadi pada saat itu kebetulan game FIFA Mobile itu masih dikit banget streamernya. Jadi pilihannya tuh masih sedikit. Kebetulan gua masih generasi awal kan. Pilihannya masih sedikit, gamenya juga baru. Habis itu kan biasalah game-game konsol, game-game semua kan banyak yang mobile sekarang kan. Betul. Semua dimobilin gitu kan. Iya. Jadi karena gamenya juga masih tergolong baru, di Indonesia juga content creator masih sedikit, yang mereka pasti nyarinya tutorial gitu. Jadi case search-nya di YouTube tuh masih tutorial gimana cara. Kan kalau sekarang game lain udah jarang yang kayak gitu. Itu karena game baru aja kan. Itu sih menurut gua sih. Berarti awal-awal lu aware akan itu dan itu yang lu buat. Enggak sengaja aja. Oh ya. Tapi sadar belakangan gitu. Tapi gue dari awal udah tahu kalau yang quotes bahwa jago itu ditonton gitu, kayak Warpath Aura itu. Dari awal udah itu. Jadi gue punya keteguhan bahwa gue pasti banyak yang nonton nih kalau gue jago. Gue tryhardnya parah banget awal-awal soalnya. Tapi Indonesia kan udah lama banget nih nggak juara. Terakhir kamu kan dan satu-satunya kan. Nah, Oh lu kayak EVOS Mobile Legend gitu. Iya, gue ting 1. iya, ting satu. Sekarang udah 4 kayaknya minggu kemarin tuh gue lupa, tapi setahu gue Thailand yang juara. Gue soalnya nggak ikut yang nggak maksudnya nggak konteks bukan nggak ikut jadi peserta ya. Jadi yang series 2-3 tuh gue diundang. Yang series 2 gue jadi caster, series 2 jadi talent, datang ke acaranya. Yang terakhir gue nggak diundang, nggak jadi apa-apa gitu. Ya, pertanyaannya sebelum lupa nih ya. Kan juara udah lama lah. Oh Radit dicatat dulu tuh. Nggak ada catatan. Biar nggak motong sih bicaranya. Pokoknya juara kan udah lama banget nah nggak Indonesia lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kredibilitas Garuda FM kan masih di atas tuh sendirian yang pernah juara. Iya. Tapi kan edisi ini udah lama banget nggak juara nih. Apakah kamu ngerasa kayak aku kayaknya harus lebih jago lagi biar penonton bisa naik lagi atau kayak sekarang apa gara-gara udah nggak ada yang juara lagi terus? Mungkin karena juara yang nggak dari Indo. Jadi gue kayak masih punya kredibilitas yang tinggi. Soalnya gini fun fact aja Bel ya. Gue tuh disebutnya Raja Reviewer akun. Jadi sehari itu bisa 50 akun lah nge-review. Sekali review berapa donate? Tonton ke channel Garuda FM. Tonton biar tahu. Jadi mau ngitungin. Mau ngitung berarti. orang tuh kayak konsul dokter gitu Bel. Ini konteks beda nggak tahu gitu ya. Ibarat kata lu dokter FC Mobile. Tahu kan darah kita kemana? Dokter MLBB. sorry. Konteksnya itu kayak lu punya squad segini, uang terbatas. Enaknya ada 11 pemain nih. Enaknya dibeliin siapa aja paling bijak, apakah ST-nya yang mahal, apakah kipernya yang sedang aja gitu. Jadi pokoknya ngebudgetin lah gitu kan. Ini ganti ini gaya konsultan gitu. Dan omongan gue tuh lumayan kredibilitasnya lumayan tinggi, lumayan dipercaya. Benar, karena salah satunya juara tadi menurut Juara tadi. Dan mungkin kalau menurut gue selama Indo belum juara lagi, mungkin gue masih salah satu yang omongannya masih dipegang. Pasti. Tapi khawatir gak kayak suatu hari nanti akan ada juara lagi, view-ku akan turun dan sebagainya? Kalau turun sih kayaknya enggak, cuman kayaknya gue bakal coba tryhard lagi sih pasti. Kayaknya deket-deket ini gue pengen coba tryhard sih. Tryhard. Enggak tryhard dalam artian, soalnya karena kompen tuh sekarang soalnya dibagi dua kalau di turnamennya. Apa bedanya? Ada yang kreator, ada yang pro. Oh iya. Iya. Tapi yang terbaru enggak tuh. Yang terbaru pro doang. Iya. Enggak ada kreator yang ikutan. Itu kenapa, Bet? Gue nggak tahu tuh. Bagus Kreator juga nggak ya, maju. tapi ya maksudnya sistem FC Mobile-nya.
Kayak dibikin jadi dua kayak gitu. Bener, yang aku suka itu sih sebenarnya, ada kreator, Iya. ada pro-nya. Jadi kreatornya bisa mendongkrak view-nya. Betul, Karena kan betul. mereka lagi nyari kan Betul. secara pasar baru ubah nama gitu. Iya. Itu yang bagus. Kok game yang lagi rame di Indo nggak kayak gitu ya? Langsung aja sebut anjir. Mobile Legend maksud gua. Udah scene-nya udah berdiri sendiri dari awal Iya sebenarnya. itu Jadi udah nggak terlalu. bisa diotak-atik Tapi itu lagi. terlalu kuat lah Mobile Iya. Legends. Benar, terlalu kuat benar. Tapi kalau misalkan jadi Liga Tani kayak gini mah fall off pasti. Apalagi yang cewek ya. Yang Yang cewek juara itu mulu. Kan udah pindah ke MDL. Mbak, Oh iya. di MDL tapi sorry to say. Iya di MDL kurang. Tapi dia saking jagonya udah dipindahin ke MDL. Iya, kan. benar. Itu yang latih temen gua. Siapa? Dewa Fabian. Oh iya, yang cewek. Iya. Oh. Iya, yang Bukannya sampai ke Arab. bukan Ilyas. Susu gajah. Ilyas kan? Ilyas. Cassius. Bukan. Yang tahun lalu iya, 2 tahun lalu maksud gua. Oh. Tahun ini ya EWC ya? Iya, tahun ini ya. Benar, tapi 2 tahun lalu tuh temen gua. Oh 2 tahun lalu Yang temen lu. EWC versi 1. Kalau Bener. Tapi lu kan nih FC Mobile banget. Face lu FC Mobile. Dari awal juara dunia FC Mobile. Iya itu. One of. Gua ada pertanyaan yang gue penasaran banget dan ini menurut gue janggal. Apa tuh? Lu juara FC Mobile iya, dunia lagi. Iya. Edisi pertama, konten iya. Kenapa tur keliling Indonesia yang dapat dia? Oh, nih konteks dulu. Jadi waktu awalnya itu gue ditawarin, cuma karena gue udah beristri, gue nolak. Gue di situ lagi nginep di salah satu orang-orang aneh IE lah. Terus gue rekomendasiin Aro. Gue juga cerita ke Aro, lu gue rekomendasiin buat tour ini. Gitu. Oh, jadi gitu. Karena lu sudah berkeluarga. Udah berkeluarga kayak soalnya dia ngomongnya awalnya 2 bulan. Awalnya anjir 2 bulan nggak mungkin banget. Nggak mungkin Nggak mungkin banget. ninggalin anak istri. Iya nggak mungkin banget 2 bulan tuh. Ya karena aku nggak ada yang ikut tinggal. Iya benar. Oh, jadi bukan gara-gara karena kan tadi sempat ada cerita dari lu kan. Iya. Di edisi terbaru aja lu udah nggak diundang FC Mobile kan ke. Iya itu. Gua penasaran kayak apa jangan-jangan sudah mulai dilupakan? Enggak. Waduh ternyata. enggak. Emang nanyanya ke lu pertama. Top tiernya emang dia pasti tuh. Tolak Arul Dagul. Ya karena kan aku nggak FC Mobile lah, konsol banget dan Benar. di Indo kan pasarnya nggak segitunya Benar. gitu. Tapi kalau menurut lu FC Mobile sebagai game yang lu geluti akan panjang nggak nafasnya? Kalau panjang sih gue yakin panjang. Cuman apakah begini? Gue nggak yakin. Gimana tangganya? Gini. Game ya. Tapi kalau gini gue yakin karena bola tuh menurut gue salah satu hal yang paling sustain di dunia ini ya. Bola ya. Bola. Mungkin nggak gini kali ya. Ya itu lebih make sense gitu. Tapi memang dari segi komunitas memang kuat itu FC Mobile. Kalau komunitas kuat. aku rasa lebih gede dari eFootball sih secara community ya. Kuat banget. Cuman skalanya besar. Cuman secara quantity nggak terlalu banyak. Iya. Iya. Karena ini sebenarnya global sih. Kalau kita maksudnya kan banyak banget orang-orang ngebandingin ya eFootball sama FC gitu kan. Ya menurutmu mana yang lebih bagus? Ya kalau gue sih eFootball apa? nggak paling gampangnya itu kenapa banyak orang bilang eFootball itu pasarnya Asia, pasarnya Indo? Ya kelihatan dari jumlah download App Store, Play Store aja. Betul. Kalau misalkan player FC Mobile kenapa dikit, kenapa downloadnya banyak banget, bisa 10 kali lipat di Play Store, App Store. Tapi di Indo emang sedikit kebetulan karena pasarnya global. Iya. Karena yang main tuh sampai Brazil, sampai Mesir, sampai India gitu kan. Setuju. Dan masih banyak tuh orang Indonesia yang semua game digituin. Di Indo nggak rame, dibilang nggak rame. Iya itu. Padahal emang gamenya global. Contoh League of Legends, HOK, dibandingin sama ML. Ya di luar rame gila. Betul. Pasarnya aja yang beda menurutku. Iya. Pasarnya aja beda. Tapi sebagai pemain FC Mobile tuh ya, dan sempat ikut-ikutan PES juga kan kata dia turnamen. Menurutmu yang lebih bagus dari 2 game ini yang mana? Pertanyaan Awal nih. main PES kan sampai 2014-15 paling. Tapi Based kalau on experience kalau best itulah. experience FC sih, karena baru main FC itu dari 16-17 ke atas. Karena perihal lisensi awalnya sesimpel itu. Tim lu nggak ada gitu. Enggak, banyak lisensi yang nggak ada, terutama Liga Inggris gitu-gitu. Jadi mager main eFootball. Mager mainnya. Oh berarti kan awal lu PES nih.
kalau gua nih, gua ngerasa juga gua pindahan juga dari PES ke FIFA. Dulu masih awal FIFA kan. Gua ngerasa gameplaynya tuh lebih complicated in a good way. Lebih complicated FIFA daripada PES. Jadi lebih menantang menurut gua. Iya. Jujur ya. Iya, kan? benar Kalau benar. di footnya ya. Benar itu benar. Cuma awalnya gue juga nggak suka gara-gara terlalu susah sebenarnya. Enggak, tapi benar. benar. Banyak orang yang suka karena kebalikannya, Bel. Betul. Karena orang lebih suka PES karena lebih simpel. Iya. Gue tuh paling gak make sense di gue ketika gue pindah dari PES ke FIFA adalah kok udah gak bisa ngejar 2. Iya. Makin lama ya ternyata memang ini esensinya main bola Iya. gitu. Lu tuh mesti ada taktiknya Taktikalnya gitu. main banget kalau Iya, di FC. iya. Dan salah satu kenapa orang banyak pindah ya dari PES ke FIFA atau FC gara-gara ganti nama itu PES ke eFootball. Football bener. Dan karena nggak ada manajer atau Master League-nya, orang-orang Swift. Oh ya nggak ada. Bener itu. Itu salah satu titik ya menurutku. Orang pindah. Bener ya, gue lupa itu. Gue dulu PES 14 masih main. Master League sih, Iya, masih main Become a Master League. Legend gue main banget. Iya. Become a Legend kan kalau di FIFA kan karir mode player. Iya. Tapi kalau di PES gue main banget Become a Legend dulu, Master League. Shifting pertama menurutku ya. FIFA 21 tuh rame banget orang pindah haluan. Makanya menurutku kenapa apa namanya? Kontenku ada yang naik, Iya. itu salah satu penyebabnya. Iya. Oh jadi pas PES berubah ke eFootball itu ya, 2020-2021 ya. Nah sekarang diadain lagi nggak My Football? Belum ada, udah berapa tahun ini? Udah 4-5 tahun belum ada gitu. Kan ini juga, gamenya jadi gratis juga. Terus mereka dari mana? Ya ini top up. Oh ada In-game store, in-game Iya, purchase. Iya. Padahal FIFA kan FC kan semuanya diadain tuh ya. Top up juga bisa. Lu kalau mau main offline juga oke gitu. Harganya tapi jujur. Tapi Iya. salah satu keuntungan tinggal bareng beliau. Gua masih nungguin di Demkot sampai sekarang. Dijanjiin dikirim sih bulan ini harusnya. Gila, salah satu keuntungan tinggal bareng beliau. Gratis. FC gratis anjing. 1 juta bang awal rilis gila. Lumayan sih, lumayan enak. Karena bayarnya sekali di awal. 1 juta tapi gara-gara tinggal sama beliau dan ke depan masih juga nih. FC gratis. Tiap tahun. Kita balik ke dia ya. Saya udah nggak terlalu MVD sih, jadi nggak usah dibahas. Harus ada klip lagi nih. Nggak usah. Bebas kan. Ntar gue nyari sendiri lagi. Ini. Kita tandain maksudnya. Iya. Ini. Ini Matt. Kamu kan streaming tiap hari nih. Kemarin perdebatan kita adalah kalau mau jadi streamer itu tuh nggak bisa tinggal naruh kamera terus stream kan Bel ya. Iya. Di episode 3 kemarin kan. Oh ya betul. Nah, kalau kamu stream itu disiapin atau cuma modal jago? Siapin. Apa aja boleh Siapin. tahu? Kalau gua pasti judul harus ada sama thumbnail. Iya. Jadi gua bukan tipikal orang live stream day berapa, gua enggak. Iya. Jadi harus ada topik di hari itu yang lagi relatif, yang lagi menarik, relevan sama apa yang terjadi karena menurut gue FC Mobile itu salah satu hal paling serunya adalah di milkingnya gampang bagi streamer. Iya. Jadi konteksnya itu adalah banyak banget kartu-kartu baru tiap minggu, event-event baru yang relevan juga. Contoh kayak misalkan salah satu yang paling gampang dicernanya di Bel ya. Jadi ada namanya Live OVR. Misalkan event UCL nih. Nah, jadi konteksnya itu misalkan di dalam game ada kartu Arsenal misalkan. Misalkan Saliba. Arsenal misalkan melawan let's say PSG misalkan. Kaptennya Marquinhos salah satu backnya. Nah, misalkan itu semifinal UCL nih. Ini salah satu yang paling seru. Jadi live OVR. Nah, misalkan kalau Arsenal itu menang nggak kebobolan, kartunya Saliba +1. Oh. Jadi orang-orang tuh nonton UCL secara nggak langsung. Iya. Terus kalau misalkan menang tapi selisih 3 gol, plusnya +2. Wow. Atau misalkan kebalikannya PSG yang menang tapi nggak clean sheet cuma +1. Jadi relevansinya karena lisensi ya, balik lagi ya. Itu seru banget kayak apa yang terjadi di dunia sepak bola dunia nyata. Itu relevan sama gamenya. Jadi itu bener-bener bisa di milking, dibahas. Iya. Topiknya tuh setiap hari kayak ada aja. Gila iya sih bener. Gila, sehat banget ya. Sehat apanya? Gamenya sehat banget. Iya kayak misalnya lagi ada Ballon d'Or nih. Iya. Ya berarti yang mendapetin kartu-kartu Ballon d'Or orang-orang yang lagi perform di tahun itu. Iya. Yeah. Jadi relevansinya tinggi banget. Misalkan ada yang namanya Team of the Year.
pemain terbaik dalam 1 tahun kalender gitu. Ya isinya kartu-kartu yang bagus dalam tahun itu. Benar. Buat yang muda-muda mungkin sehat gamenya ya, tapi menurutku capek juga mainnya. Iya, pace-nya cepet banget. Cepet banget, Bel. Setiap minggu ada pergantian kartu, siapa. Berarti tiap minggu metanya beda terus tuh. Iya, ya tapi kalau secara milking ya, streamer itu gampang banget. Karena ada something new terus. Jadi setiap hari tuh gue misalnya ngasih judul aja, review kartu A, kartu B. Karena itu baru, tiap minggu tuh ada berapa kartu. Setiap hari itu bisa di-review. Atau ngebahas kayak misalnya kemungkinan keluar kartu apa. Jadi fun fact aja nih ya, sekarang tuh di channel gue yang paling rame, gue gak main game-nya. Apa? Gue gak main game ya. Jadi cuma ngomong doang. Jadi gue ada segmen namanya Cek Fakta, Bel. Anjir. Jadi konteksnya itu, tiap minggu itu kan ada kartu baru nih. Setiap minggu literally. Tiap minggu. Jadi ada misalkan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, setiap minggu ada 10 kartu baru misalkan. Nah, di setiap hari Kamis. Nah, hari Kamis itu kartu barunya gua cek. Statistiknya seperti apa, harganya segini worth it apa enggak, kalian boleh ngambil apa enggak, worth it apa enggak diambil. Terus dibandingin dengan OVR yang sama, di kelas yang sama, di harga yang sama, Cek Fakta. Itu rame banget, bisa 1.000 yang nonton. Kalau di channel gua rame banget segitu. Iyalah. Paling dikitnya 500, paling gede 1.000. Kalau gue open pack, gue ngabisin duit pakai modal. Gue top up, itu yang nonton paling cuma 400, paling gede 600. Tapi gue cek fakta, mungkin karena tadi di awal ya, kredibilitas gue lumayan tinggi di game ini. Itu dia. Juara, bro. Juara, iya. Ya, jadi cek fakta itu salah satu segmen menurut gue kayak low effort, gue nggak butuh modal apa-apa. Bahkan gue buka game cuma di lobby doang. Iya. Jadi gue coba ngebandingin misalkan cek fakta minggu kedua rilis Messi, Griezmann, Roberto Carlos OP 112. Oh, ini PS-nya terlalu kecil sih segini-gini. Di kelas 112 sih terlalu jelek sih gini-gini. Defending-nya juga ini. Wah, di nerf sih trade-nya dari kartu sebelumnya. Misalnya di kartu sebelumnya ada tendangan bebas, ada skill tendangan bebasnya yang ini nggak ada. Worth it gak ya kalau harga segini? Kayak kemahalan sih di kelas harga segini. Lu bisa dapet Theo Hernandez nih, bla 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 bla. Iya, wah itu 3 jam gua. Gak main game ya. 3 jam. Tapi itu hebatnya menurut gue ya, yang gue salut adalah lu bisa pace live streaming kan cepet ya. Ngomong terus di live streaming itu yang gue sampai sekarang respect ke semua streamer. Karena gue tahu live streaming tuh gue analisa lah gimana cara kerja live streaming. Gue mau mencoba, tapi ketika gue mencoba, emang nggak bisa sih, gue nggak cocok sih nge-streaming. Ada kuncinya satu. Apa? Ulangin kata sebelumnya. Gimana guys? Open pack lagi nggak? Gila. Nah, tapi maksud gue kan dia topik. Yes. Ada topik Gua ngobrol. air minimal 1,5 liter sih. Tuh, gila Cok, itu. Dan gue jadi kencing mulu. Dia beser sih. Bagus sekali lah, malah bagus kan. Ginjal sehat. Titit enggak. Sehat tuh gila. Kenapa sih omongan dia? Umur. Ya emang lagi umur-umurnya sih Bel. Lagi umur-umurnya sih. Nah, tapi gue ada satu yang gue menarik tuh tadi. Jadi kalau ada event UCL, berarti ibarat kata yang nonton lu juga ngikutin nonton UCL juga. Berarti marketnya dari skala umur bagus dong. Bagus. Orang yang nonton suka bola beneran. Iya. Maksudnya kenapa gue tanya kayak gitu? Jadinya marketnya tuh jujur aja langsung punya buying power. Sebenarnya 2 menurutku market FC apapun ya, FC 26 atau FC Mobile. Iya. Yang bocil sama yang udah berduit. Iya. Gak ada yang tengah-tengah menurutku. Gila. Seenak, masa sebagus itu ya bisa di-build. Dan tapi tidak ramai di Indo, aneh. Rame, itu kan rame sih. Kalau kalau dibandingin sama pesaing emang kalah bro. Sama eFootball pasti kalah. Iya, tapi kalau dibandingin sama streamer luar, konten kreator luar tuh Indo paling rame. Bahkan kemarin katamu apa? Apa tuh? Dia lupa. Kan banyak konten kita ngobrol. Oh ya, yang ini. Biar aku gak ngomong. Oke. Yang ini, bahkan streamer konten kreator luar tuh kalau misalkan dia bisa bahasa Indonesia, dia akan bikin konten bahasa Indonesia. Ya, gimana sih ada Indonesia coy? Ya, benar. Itu. Nah itu dia. Nah, lanjut nih. Berarti di Indo konten kreator FC Mobile bisa dibilang dikit dong? Enggak. Banyak. Tapi kok gue gak tahu ya jujur. Nah itu yang mungkin skala besarnya baru sedikit. Yang bisa besar. Karena gini mungkin ya. Siapa yang kamu tahu deh dulu? Lu berdua doang. Nah. Nah
bagusnya Ya karena lagi. berteman sih menurut. Bener, tapi bagusnya lagi eFootball menurut gua ya dari mata awam yang nggak main 2 game itu, dia langsung nge-guide Windah. Nah, itu salah satu marketing Marketing yang jenius. ya, menurut cuman gua. itu menurut gua secara geografis benar-benar di Indo doang. Maksudnya dia kan itu kan campaign global. Kan dia ada kartu Windah. Ada di seluruh game ya dong. Iya. Tapi kan yang bisa nikmatin orang Indo doang. Oh, baru tahu gua juga. Nggak, maksud gua Gitu. yang bisa nikmatin value kan pasti eFootball ngebayarnya Windah secara campaign global. Tapi yang bisa nikmatin impact-nya player Indo doang. Oh. Player Thailand ini siapa gitu, ngerti nggak? Misal player Jepang ini siapa gitu, kayak nggak relevan. what's apa gitu yang beda gitu kan. Nggak relevan. Mungkin itu emang nyari pasar Indo banget. Di sini menurutku kelihatan sih kalau misalnya kita main game dua-duanya nih. Iya. Kelihatan gimana marketing keduanya beda. Betul. Kalau FC Mobile di Indo tuh sekarang lagi community-nya dikencengin dulu. Iya, grassroots banget. Grassroots bener, grassroots. Karena itu Grassroots banget. akarnya kan. Iya. Kayak tiang agama gitu. Iya. Harus dikuatin dulu. Kalau itu udah kuat, atasnya pasti nanti akan kuat juga. Jadi nggak nge-skip tangga menurut gua. Tapi progresnya emang slow. Betul. Tapi lu tahu nggak sebenarnya ini strategi marketing yang udah dilakukan HOK sama Mobile Legend. Bener. Aku tahu itu dari Odidia. Iya. Mobile Legend tuh pakai cara FC Mobile. Salah kebalik. Bener. Mobile Legend Grassroots. FC Mobile make cara Mobile Legend. maksudnya. Oh iya itu benar. Tapi maksud Tapi gua grassroots HOK sama kayak eFootball. Bener. lengkap, jadi langsung staging gede. Sekarang dampaknya terlihat kan HOK kayak gimana? Iya sih bener sih. Nah tapi kalau buat konten kreatornya si FC Mobile tuh seberapa mikirin, seberapa nge-manage untuk konten kreatornya? Mungkin kalau nge-manage nggak terlalu di-manage ya, karena kita juga ada kontrak eksklusif itu Nggak pertama, nggak ada. Cuman mungkin kita diperhatikan banyak sih, kayak misalnya ada acara tahunan, kayak kemarin tuh FC Mobile Summit. Ya, terus mungkin ada beberapa konten kreator gede yang dapat campaign dari gamenya. Iya. Oh jadi kayak gitu nggak ada kontrak eksklusif? Nggak ada kontrak eksklusif. Belum tapi. sih Kak, menurut Belum gue. ada ya mungkin ya. One day pasti akan ada sih. Ya kalau misalkan. Mungkin bukan di era kita or era-era selanjutnya mungkin mungkin. ada, tapi Tapi gue punya ini banget sih, punya kepercayaan diri tinggi tentang game bola. Karena base-nya udah bola. iya. Guys, base-nya udah bola dari tahun 80 90 udah pasti ini banget. Tapi tetap nggak sih untuk hype-nya ke-build lagi butuh yang ada juara lagi dari Indo kan? Iya, mungkin itu salah satu. Biar pemberitaan juga rame sih. Bener. Nah, kalau dari lu mantan juara, kenapa Indo jadi terbelakang sekarang? Maksudnya udah nggak bisa mencatatkan sebagai juara lagi? Mungkin salah satu faktornya sih Indo kemakan pride sih. Jadi rata-rata tuh yang juara itu disebutnya gameplay toxic. Jadi mereka megang bola ball positionnya tinggi banget. Megang bolanya terlalu lama. Oh. Jadi kalau istilahnya main sangkar, main sabun gitu. Banyak oper-oper yang nggak nge-tag gitu. Jadi ngegolin sekali udah aja oper. Oh. Gitu. Mungkin kalau Indo lebih suka permainan cantik. Jadi mainnya terbuka banget, all out attack. Berarti tapi itu kan ego sebenarnya kan? Iya, awalnya ego. Tapi menurutku beban anjir Apanya? sekarang Indo ya. Iya. Gara-gara dia juara. Iya, menurutku. itu benar. Enggak, ininya apa? Tuntutan netizennya tinggi banget. Iya, menurutku beban karena dia kan udah juara nih. Siapapun yang ngewakilin Indo, Bebannya tinggi banget. bebannya udah harus juara lagi anjing. Bener. Gara-gara dia. Karena ini kita masih sempit banget kan komunitas kan. Pasti viewer tuh kayak nggak jauh beda. Jadi orang yang wakilin tuh pasti ngedengar semua. Karena sempit banget. Anjir. Iya sih kalau Karena gitu udah konteksnya kita jiper. masih belum gede kan. Komunitas masih segitu-segitu aja gitu. Jadi kedengeran semua pasti. Iya kasihan sih ya. Mas, Kang Diang dengerin nih gara-gara dia kita gak juara lagi. Pressure pasti tinggi banget. Itu. Nah, strategi tadi, Matt, selain nyiapin judul dan sebagainya, pernah mikirin nggak kayak, oh di tengah streaming nanti aku akan begini deh, gitu. Nah, gue nggak pernah mikirin gitu. Cuma kalau gue selalu ada yang namanya timing. Jadi gue harus tahu nih kapan, misal gue harus dari 3 jam nih. Gue tuh udah bisa memanage waktu. Gue tuh pasti kalau enggak tipis 3 jam, 2 jam 50, 2 jam 55 atau 3 jam 5 gitu. Pasti udah hampir sesuai yang gue inginin. Jadi gue misalkan tahu kapan harus shipping, kapan harus main gamenya. Jadi gue selama 3 jam stream kadang-kadang kalau lagi gameplay nih,
Enggak 3 jam gameplay. Iya. Jadi bisa ada yapingnya dulu, ada ininya dulu, terus baru main, atau nanti ada review akunnya biar gue mencari uang. Karena kadang-kadang kalau orang itu udah terlalu asik nontonin gue main, nggak ada yang donate. Jadi terlalu asik kan, jadi nggak ada interaksi. Gue juga kadang-kadang fokus gitu, ngomongnya sedikit gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi yaping, lagi ngomongin ABC, orang-orang kayak, ih omongan dia bagus, gue pengen di-review di dia gitu. Ya, make sense. Tapi berarti lu memang nyiapin banyak lahan ya untuk orang ada reason buat ngedonate gitu ya? Iya. Media share, review, mabar. Ya strategi yang tadi sih sebenarnya review squad, Iya. cek fakta. Bang, tolong cek fakta ini. Kadang-kadang begitu kan. Ladang begitu. Bener. Nah, tapi tadi tuh lu bilang kan sebelum live harus ada yang baru ini ya dari segi timeline. Bukan. Thumbnail. Thumbnail dulu. Gue mikir pasti dari malam. Gue Bikin tuh, sendiri gue tuh, cuma kalau secara grafis pasti jelek. Iya. Cuman topik gue pasti yakin bagus. Iya. Jadi orang nonton tuh karena topik, bukan karena thumbnailnya bagus. Gue ngedit masih pakai Canva soalnya. Masih bikin sendiri. Bikin sendiri. Cuma gue pasti, karena gue kan masih kerja daily juga kan. Kayak dari jam 8, jam 9, jam 10 lah, sampai jam 2, jam 3, baru nge-live sore. Gue tuh pasti nyiapin thumbnail tuh malam, H-1. Bikin schedule, buat live besoknya. Setiap hari, literally kayak gitu. Gokil. Tuh. Persisten guys, nggak cuma juara. Bener. Juara doang tapi nggak persisten nyiapin semuanya. Bener. Nggak akan jadi kayak sekarang Nggak gitu. bisa di-maintain. Kalau Iya, misalkan cuman juara tapi nggak konsisten, nggak ke-maintain pasti. Betul. Ombaknya sih gua riding terus itu. Gua nggak mau surut. Kalaupun surut gue iniin dikit lagi. Walaupun gak segede pas awal-awal juara ya. Pas awal juara kenapa kita bicara konteksnya ini ya. Turnamen kedua kenapa gua nggak ikutan gitu-gitu karena abis juara WF tinggi banget. Gua nggak mau ninggalin streaming. Betul. Wah itu kayak streaming. Setinggi apa sih? Maksud gue penasaran berapa Mis- yang nonton views lu? lonjakan deh Iya. sebelum juara, Iya. terus pas juara anjay. Gitu. Iya. Misalkan sebelum juara, gue lupa persisnya berapa ya. Mungkin sebelum juara tuh kayak yang nonton kayak cuma 150-200. Pas udah beres juara tuh yang nonton udah ke 600 konsisten. 600 sampai 1000 konsisten. Lah tapi sekarang kan juga gitu loh. Sekarang 500-600 iya, tapi kadang-kadang turun 300-400. Jadi maksudnya gue nggak mau, kalau kompe itu kadang-kadang itu buat diri gue sendiri. Kalau streaming buat viewer. Iya bener sih. Jadi maksud gue ninggalin angka 600 penonton itu buat gue anjing ini hal-hal yang jarang. Gue mau maintain terus. Soalnya kalau gue kompe pasti sering main rank di luar jam live juga kan. Otomatis itu yang ngebuat semuanya nggak teratur juga. Iya. Dan strateginya menurutku bagus ya kalau dari aku. Kalau dia ikut lagi dan gak juara, viewer turun. Iya itu menurut gue juga iya sih. Iya. Itu bagus. Jadi sebenarnya. cara dia mempertahankan penontonnya Iya. make sense banget. Benar. Karena dia bukan ngejar gimana cara jadi juara dunia lagi, tapi dia udah mikirin gimana sustain di streamnya. Bener. Gitu. Tapi inget bang, ada yang dijual. Maksudnya udah ada 1 juara. Yes, bener. Di Mobile Legends gak gitu. Gimana kalau di Mobile Legends? Kalau misalkan viral dikit, udah lepas pro player, udah gue mau streaming. Alasannya adalah emang kira pembelaannya gini, emang kalau pro player mau masuk pro player ngapain? Ya buat streaming. Buset kata gue. Iya tapi rata-rata pada gitu sih. Batu loncatan banget kan. Iya, padahal belum juara. Ya mungkin karena ekosistemnya udah gede banget gitu kali ya. Iya, tapi ya itu Iya, one hit wonder. Iya sih, sayang banget sih kalau Bener. menurutku. Nah kalau di beliau kan Udah mikirin ininya. Nah, yang membuat titik lu sadar bahwa konten ini bisa gua lakukan, maksudnya kayak pelajaran apa yang lu dapet kayak kayaknya gue bisa deh ngonten gitu. Lu bisa berpikiran gue bisa ngonten dan gue bakal ngelakuin konten tuh karena apa? Awalnya mungkin Selain karena jago. Selain jago ya, mungkin gue emang punya tingkat kepedean yang tinggi di depan kamera. Enggak, jujur dari zaman sekolah gue tuh kalau sesuatu presentasi di depan kelas, kalau ngomong di depan umum gitu, gue nggak punya rasa canggungnya sedikit aja gitu. Sering tampil gitu. Izin tampil. Iya, izin tampil benar. Izin tampil dong. Setuju gue. Enggak, karena gue zaman-zaman sekolah pun kayak suka ngegerakin angkatan, sering yang vokal di angkatan gitu. Jadi sering influence teman-teman juga gitu. Nah. Di community juga suara dia didengar banget. Oke. Makanya kemarin di Summit dapat
lifetime achievement. Asik. Apa? Ya itu lifetime achievement award-nya. Untuk itu komunitas sepak bola Berpengaruh Indonesia. banget dia di komunitas aja. Gokil, Ballon d'Or. Ballon d'Or-d'Oran yang kemarin kita bahas. Iya. Nah, maksud gua ini gua mau lebih ke nyadarin sih. Maksud gua berarti kan di konten tuh ada yang dipelajari berarti kan gitu. Selain lu punya kepedean, nah proses pembelajaran lu kok di konten bisa sampai di posisi sekarang tuh menurut lu apa yang lu pelajari? Yang paling gue pelajarin ya public speaking sih. Benar. Public speaking. Karena live streaming kan. Iya. Jadi perlu ngomong terus. Betul. Gak bisa tuh ya guys ya. Ya guys ya, gak bisa gitu terus kan. Tapi kalau misalkan nonton video pertamamu masih ada gitunya suara Masih ada itunya. rambutnya tuh ke atas lah. Sumpah kalau lihat streaman dia pertama-tama ya. Iya lagi. Atas banget. Kayak karakter GTA Paul Tekken. Mau. Gitu anjing. Public speaking bener. Public speaking itu menurut gue salah satu, maksud gue selain emang di dunia perkontenan di apapun pasti berguna sih public speaking. Betul. Nah, kalau misalkan streamer ya benar public speaking. Masa punya roots masing-masing juga. Kalau komedi ya mesti cari referensi tontonan komedi juga biar cara bikin punchline yang bagus gimana, setup gimana gitu. Oh, gue tahu. Salah satu USP gue nih ya. Gue tuh kalau ngejawab pertanyaan viewer nggak cukup pakai satu jawaban. Oh. Jadi gue jelasin. Jadi gue lebih suka misalkan ada pertanyaan 2x2. Gue nggak mau jawab 4, gue lebih suka ngasih tahu caranya gimana jadi 4. Iya. Itu salah satu unique selling point gue sih. Dan karena gue tuh tahu yang main FC Mobile ini kan game bola. Rata-rata banyak laki-laki. Pendekatan kita paling gampang sesama laki pakai logika. Bener. Anjing bagus analoginya. Itu udah psikologi sih jatuhnya ya. Iya. Memahami psikologi manusia dan viewers. Bener. Jadi paling gampangnya kayak gitu kan. Pasti kita berpikirnya nggak jauh beda kalau sama laki-laki. Karena ini game laki-laki. Yes. Jarang banget cewek. Bener. Tapi Matt, kamu kan udah streaming dari awal streaming kan? Nggak putus lah kita bilang ya dari 3 tahun yang lalu. Di dunia viewers nih sekarang perdebatannya tuh 2 di dunia streaming. Setuju sawer atau enggak? Ya. Setuju. Karena gini. Boleh. Jadi karena saking ramainya review akun di gua, kadang-kadang orang itu viewers baru terutama yang nganggep orang-orang yang lagi di review itu orang-orang yang tulis di kolom komentar gitu. Terus gue selalu begini, brother yang mau di-review donate via Sosiabas ya, jangan ngemis di kolom komentar. Maksud ngemis adalah lu kan spam chat. Gue malasnya tuh karena spam. Iya. Kenapa gue malas orang-orang spam chat review? Karena gini, kasihan orang-orang yang datang ke live streaming pengen nonton dapet ilmu, dia bertanya, komentarnya tenggelam sama orang-orang yang ngemis. Jadi misalkan, Bang, Betul. striker 500 juta, Bang, gue baru main banget. Striker 500 juta yang bagus siapa ya? Koin gue cuma segini ya. Itu nggak kebaca gara-gara orang yang spam. Iya. Gara-gara orang yang ngemis itu. Maksudnya kan kenapa gue bisa ngomong orang ngemis? Karena mereka spam. Iya. Spam itu kan berarti ada harapan bahwa dibaca, bahwa akan dinotis, akan di-review gitu kan. Berharap. Bener. Nah, gue tuh nggak sukanya itu. Dan kadang-kadang ketika gue ngomong kayak gitu, pure balikin. Lalu juga live streaming donate ngemis gitu. Iya. Padahal kalau menurut gua ini tuh part of jasa. Betul. Kalau menurut gua. Jadi kenapa beda dari mengemis streamer itu karena kita nggak meminta, Betul. tapi kita yang dibutuhkan jasanya. Betul. Kayak tukang cukur, emang tukang cukur ada yang cukur dong, cukur. Please cukur sini. Enggak kan? Tapi orang datang, "Bang, ini gua punya 15.000 cukur." Gitu. Dan maksudnya dia juga udah ada value-nya. Jadi maksudnya dia bisa ngasih sesuatu, ngasih info. Karena gitu. gini, basicnya itu uang itu apa sih? Kan nilai tukar kan? Betul. Nilai tukar atas sesuatu yang pengen lu dapet timbal baliknya apa? Kita ngasih value money sebagai viewers, kita dapat timbal baliknya apa dari streamer? Betul. Misalkan kalau streamer gede dapetnya atensi. Iya. Itu kan timbal balik juga. Nah, kalau dan masih bisa di counter nih kayak gini. Ya, kalau streamer baru, Bang, gimana, Bang? Yang enggak ini. Ya, berarti orang yang mendonate dia merasakan value si streamernya. Betul. Simpel itu, lu ngapain ngurusin hidup orang lain, gila. Betul. Tapi pun dia penting menurutku. Ada sesuatu yang kita tukar dan salah satunya atensi. Betul. Orang-orang butuh itu. Betul. Mungkin lewat cara donate itu kita nggak tahu dia di kamar lagi ngapain. Iya, itu. Karena yang ngecibir itu kadang-kadang mereka yang nggak punya uang. To be honest aja, maksud gua.
atau bukan nggak punya uang atau bahkan dia value money belum seperti orang yang donate. Orang yang donate ngasih keluar uang goceng nggak ada masalah sama hidupnya besok-besok. Iya, Benar. Setuju banget gua. Jadi value of money-nya beda-beda, makanya dia bisa nganggep itu salah. Iya, setuju gua tuh. Iya, aku juga gitu sih. Kalau misalkan bisa donate, ya udah donate aja gitu. Kecuali ada pemaksaan. Nonton sini donate anjing. Keluarga lo, jangan nonton streaming ini lagi. Iya itu Itu baru. Nggak ada sih Nggak ada. kayaknya. Nggak ada. Mungkin kalau kayak member-member banyak gitu kayak misalkan, tapi kalau donate nggak ada sih. Kalau member kan kayak gimmick aja. Kalau kayak gitu Ah nggak gue baca, aduh Casper hantu, komennya nggak hijau gitu. Gimmick-gimmick gitu kan itu wajar ya sih. Tapi kalau kayak ada yang maksa banget buat donate sih viral pasti. Tapi udah nggak bakal diinin lagi menurut gua. Iya, benar. Jadi setuju ya? Membership, oke. Udah kali? Enggak, belum. Nah, ini mungkin gua ada pertanyaan nih. Udah kamu dulu. Ya, kan lu views lu sekarang di 600 gitu-gitu sampai 1000 kok. Ya. Lu masih ada ini pertanyaan dulu. Lu masih ada kepengenan untuk melebihi angka itu nggak? Pasti. Itu pasti. Belum nemu formulanya. Belum bener itu pertanyaan lanjutan, belum nemu formulanya berarti. Berarti lu maksudnya puas gak sih dengan performa views lu sekarang? Hitungannya? Puas karena faktor puas menurut gua salah satu ininya timbal baliknya uang sih. Pasti kita streamer kan sekarang udah angka segini mungkin itunya uang kan. Tolak ukurnya ya. Mungkin kalau gue sih segini ya udah cukup aja. Tapi kalau misalkan lebih, gue dari kemarin lagi ngulik terus sebenarnya caranya gimana how to. Tapi daripada gue terlalu pusing mikirin gimana caranya untuk mencapai yang segini tapi gue nggak live streaming, nggak mulai, gue lebih fokus mempertahanin dulu sih. Oh, berarti tetap di konsisten mainnya. Iya, gue main di konsisten sih. Soalnya kan banyak yang komparasi kan gitu viewers. Wah, ini mah sepi gitu. Iya, wah banyak banget itu pasti. Tergantung masing-masing, kalau menurut dia udah cukup ya kenapa lo harus Iya. ngasih ngata-ngatain ini sepi gitu. Betul. Kan? Dan kalau aku sekarang streaming itu pasti pengen view banyak kan. Iya. Tapi sekarang aku udah nggak terlalu mikirin view-nya karena tujuanku streaming adalah jadi konten nanti. Iya, kalau Gitu. kalau dia sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Iya. dia. Tit banget ya. Betul. Iya. Streaming jadi konten, kalau ada yang donate alhamdulillah kalau aku gitu. Iya. Itu pertanyaanku, Web. What next? Next banget nih. Kalau gue sih lagi banget karena kan ngelihat dari tren yang main FC Mobile ini kan rata-rata pada suka banget bola. Nah, contohnya kayak misalkan gue kan fans Barca gitu. Kalau Barca lagi kalah banyak banget yang kayak ngehujat gitu, ngirim-ngirim mediasian lucu-lucu gitu. Kalau gue seneng-seneng aja. Gue pengen Barca kalah mulu. Dikirim mediasian mulu. Kalau gue, iya kan? Maksudnya, terus gue pengen kayak lebih shifting ke arah football general sih. Apalagi kan sekarang deket sama Pildun kan, kayak peluang chance-nya tinggi banget karena beririsan banget, mungkin tapi nggak sepenuhnya ya. Mungkin dari 100 viewer 50-nya nonton bola banget gitu. Iya. Jadi kayaknya gue punya chance ke arah sana sih, yang paling realistis ya karena biar lebih sustain aja sih, punya variabilitas aja. Betul. Berarti target dapat campaign TikTok di Amerika. Pildun. Jujur, saya juga pengen kalau ada itu. Tapi fun fact, Apa? gue belum pernah nonton bola sampai sekarang. Fun fact nih ya. Iya. Tapi untuk memulai itu semua, gue belum pernah nonton bola sama sekali di stadion. Aneh. Bisa. Perbedaan ke aku, Iya. ya kan? Gua aja pernah loh. Gue gak pernah sama sekali. Even timnas. Gue pernah kemarin pertama kali nonton timnas futsal acara Iya, bukan bola. sama Aldo. Iya. Diajakin juga Iya. Diajakin. Kenapa? Itu pertama kali nonton futsal. Iya. Tapi sebelumnya futsal sekolah aja. Zaman Paham, SMP. Iya. Supporteran. Iya. Kalau Kenapa? bola, gak pernah aja. Nggak pengen gitu, Bet. Pasti pengen lah. Pengen. Cuma kayak Mending streaming. enggak. Bagus tuh. Kan kita tuh ada beberapa fase ya, timnas Indo ya. Iya. Fase 2010 Ivan Bahdim Christian Gonzalez, orang rumah udah nggak pernah suka bola. Wih, kok gitu? Bukannya itu puncaknya ya? Iya, itu peak gila. Yang nonton di ini aja, nonton gua sama abang gua doang, kayak nonton di tempat TV. teman di TV gitu-gitu. Terus di tahun-tahun selanjutnya nggak ada juga. Berarti lu maksudnya nggak ada alasan kuat untuk nonton ke stadion gitu? Iya. Indonesia aja nggak cukup buat kamu gitu.
Bahkan base Bogor pun kan ada tim namanya Persikabo. ya. Iya. Persikabo gue nggak pernah nonton. Kenapa, Ben? Iya kan, Kayak Kayak bola. nggak se-hype itu di Bogor Persikabo. Ya Kita tuh oke lah. lebih banyaknya Persib Bandung. Iya. Nah, dan tapi jarang juga nonton Persib, nonton di TV doang. Ya, Aneh berarti sih. berarti masa lalu adalah lu nggak ada reason yang kuat untuk nonton kan? Kemarin pertama kali hampir banget nonton sama Aro, Indo Australia. Oh. Si Bedul udah jadi waktu itu pertama kali sistem ini ya, Garuda ID ya. Indo Jepang kali. Indo Jepang apa Indo Australia? Indo Jepang. Indo Jepang ya? Indo Jepang. Pokoknya pertama kali sistem Garuda ID lah. Jadi kita harus bikin Garuda ID dulu lah. Penjualan tuh jam 11, gue udah bikin Garuda ID duluan. Jam 9 pagi lah, 10 jam 9. Duh, bikin dulu ya, bla 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 bla. Iya, Met, nanti gue bikin. Gitu. Udah tuh, itu hamin sesuatu sebelum penjualan. Iya. Tahu-tahu sore-sore, Arum ngechat lagi, Met ini udah bikin. Sold out, bro. Jam 11 sampai jam 3, cuma 4 jam. Iya. Iya. Itu doang. Dan gue sebelumnya pernah Indo Argen, karena gue fans Messi kan. Iya. Fans. Udah mau nguar, nggak dapet juga. Tapi Kayak males kalau beli harga tiket resale. nggak aneh sih menurut gua lu. Lu kan konten kreator ya. Iya, yang ada hubungannya dengan bola gitu. Iya, gua aja yang bukan konten kreator bola nonton Indo selalu gratis, gila. Iya. RCTI Dan campaign TikTok. itu. Masa lu nggak pernah Gue nggak sih? pernah, literally. Ya udah orang-orang kenalan TikTok lu ada kan? Nggak ada. Belum Oh, belum nggak ada nggak dia? dapet Nggak ya. ada. Oh. Karena lu langsung naik di berbagai platform ya, nggak Iya. mencolok di satu platform. Iya. Iya sih itu. Tapi gampang banget sebenarnya kan. Iya. Tinggal minta. Soalnya setiap campaign, setiap ada bola-bola, pasti kerjasama sama TikTok sekarang ini. Oh. Pasti itu. Karena kan platform paling besar engagement. Ya tapi sekarang fokusnya udah bukan, kita kan ada irisan sama game ya. Konten kreator bola sekarang udah banyak banget. banget. Jadi kayak prioritas mereka pasti ke situ. Kita mah second choice kalau Second choice, iya. kalau ada sisa ya. Betul. Ya banyak-banyak kenalan sih paling dua orang. Tapi itu tetap mudah lah SOW-nya. Bikin satu video, 2 video doang gitu, dapat tiket. Ya sekalian kayak ngevlog aja. Iya. Belum. Tapi gue pernah main bola di GBK. Hah? 2 kali. Oh, maksudnya fan Fan, football. fan. Gitu. Gua di GBK sama Digis. Tahu. Jujur Digis keren. pernah. Pernah. Jujur, Oke, jujur. outsetnya waktu itu pas 2 kali. iya. Oke lah itu. Di GBK 2 kali. Gokil anjing. Berapa di BG Pak? 22 juta kan main? Iya, Sejam. segituan. Gila anjing. Kayak tim football gue tuh kalau nggak salah PT-PT 475, 450. Oh, murah. Masa untuk main di GBK ya? Iya. Kan kalau nggak salah 22.500 kita tuh Oh. kadang ada sponsor kayak 475 kali 40. Biasanya kalau football tuh 4 tim. Iya. 4 orang. Iya. Jadi misalkan karena dalam waktu 2 jam tuh main 15 menit saling ketemu aja gitu kan. Iya. Itu kalau nggak salah 475 sih gitu kan. Worth it lah buat main Iya, di untuk GBK. dapat Pengen aku. experience. Pengen orang Lombok gak ada yang pernah aku. Tapi itu pada saat corona itu wah GBK banyak banget kosong kalau mati jarang. Iya sih, kayak kalau udah sekarang udah full lagi. Iya, ya tetap orang Lombok gak ada yang pernah main di GBK. Aku kayak post di Facebook, komen teman-temanku. Harus ada pastilah. Belum, Arul Dagul pertama Lombok. Dia GBK. nih sama Zikri selalu membanggakan. Iya. Gue orang Lombok, gue orang Barabai pertama yang melakukan ini. Gak Karena mungkin pride, ada. anjir, perantau, anjing. Mungkin Batak sudah lebih cepet Ya ya karena merantau. perantau banyak. Oke, karena ini adalah ngebahas konten kreator. Oh, ke situ. oke. Iya. Ya. Kan kamu streamer lah hitungannya ya. Iya. Lebih nyaman disebut streamer apa konten kreator? Streamer. Oh iya. Jangan alasannya deh. Karena buat bikin video. Iya, dia Enggak, streaming. gue bikin video shorts mungkin. Klip ya, Karena Kak? lagi sering. Ya. Karena Fox Sport. Iya, iya. Coba general atau banyak football lah. Iya. Sering lagi nanya kiper terbaik apa Iya, iya. legenda MU gitu. Karena emang lagi transisi. Enggak cuma klip di dalam game doang. Benar. Karena transisi lah. Lanjut. Streamer ya berarti ya. Siapa streamer favoritmu? Indo dan luar boleh dah. Top 3, top 5 nggak? Satu dulu nggak apa-apa. Satu dulu Nanti ya. pertanyaan lain buat klip. Ya boleh. Jujur ya, gue Iya. tuh kadang-kadang misalkan nih setiap video YouTube yang gue tonton atau siapapun yang gue tonton di internet selalu menyebutkan orang-orang luar, gue nggak pernah sih nonton orang luar Kenapa? kecuali film. Kenapa? Nggak tahu kenapa harus ditonton. Indo Pride kah lu atau? Nggak ada algoritma. Kenapa alasan harus menonton mereka? Hmm. Apakah Oh. informasi di Indonesia segitu terbatasnya harus menonton? Tapi maksud gue ini Paham. kontra ya. Paham. Kalau
kayak misal gue lagi mempelajari sesuatu gitu. Heeh. Misal stoikisme atau apa ya, gue mempelajari yang Di Indo pasti ada. Heeh. Ya Wah, udah. Sabar, tapi gue kaget loh. Hmm. Karena ya, ini formulanya kan gitu. kecuali buku gue baca. Iya. Tapi kan translatean ya. Iya, konten ini tetap kita Iya, bahasnya. kalau konten enggak. Kecuali film. Karena ada bang urgensinya. Apa? Wah, Oh lu iya pasti lu banget banyak banget. banget. Gak ada tuh. Sumpah. Waduh. Lu one of a kind. Coba mungkin gue salah kali ya. One of a kind sih menurut gua. Iya. Karena- Karena kita nonton banget luar sih, Banget, nyari bahkan. Analisa, kita bisa analisa dan dapat banyak banget hal baru dan hal yang penting di dunia konten. Belum terlalu jauh gitu Iya, konten ya. iya. Iya, mungkin. Karena mungkin gue Enggak, kamu nonton. Siapa nama inspirasimu yang nanya-nanya? Smith. Oh iya. Nonton dia. Siapa? Brandon Smith. Nah, itu. Oh, iya. Ada. Oh benar, mungkin gue lupa. Iya. Itu konteksnya dia favorit idola gua. Jadi dia itu awalnya streamer FC. Iya. Streamer FC terus dia sering diundang ke arah acara FC Pro yang konsol. Iya. Dia bikin nanya-nanya player-player gitu. Dia itu bank kontennya gila banget. Misalkan FC Pro Januari ada masih ngepost. Tanya Arul. Gila. Gila. Dan pertanyaannya viewernya rame gini-gini. Puncak karir dia kemarin EWC bukan EWC apa World Cup-nya bola itu apa namanya? CWC. EWC juara EWC jadi komentator. Anjing. Dia tadinya dari caster FC Pro, Iya. komentator CWC. Gokil. Gokil. Aku tahu itu. Berarti ya ada. Dan apa ya? Panjang sih kalau ngebahas ini, ntar lah kapan-kapan, enggak usah dibahas dulu lah. Iya. Ya, Tapi itu mungkin salah itu satu- konten kreator, streamer. Itu nggak ada. Favorit? Kan- Jangan luar, favorit di Indo. Kalau favorit itu mungkin ada streamer Magic Chess. Itu menurut gua salah satu inspirasi gua 1 tahun terakhir. Gua tebak. Siapa? Bas Clemens. Bukan. Bukan malah. Alvin. Wassalamualaikum. Alvin namanya. Alvin Tok. Dia tuh disebutnya dosen Magic Chess. Yang dulu main Clash Royale. Betul. Tahu gua. Dia itu gue inget banget sebelum gue 100.000. Berarti 2 tahun nontonnya. Iya. Jadi sebelum gue 100.000 gue kayak ngefans banget sama dia. Gue Iya. dari mana kalau sama dia. Sampai gue akhirnya 100.000 gue ngucapin terima kasih ke dia. Oh ya. Serius. Anjir. Kayak mungkin salah satu alasan bisa ada cek fakta dia karena Dia teknikal banget sih memang. teknikal banget. Jadi cara dia ngejelasin itu orang nanya A, dia jawabnya ABCD. Betul. Itu menurut gua salah satu poin plus dia dan gua nerapin. Iya. Salah satu role playnya dia, Alvin tuh. Dan itu pentingnya nyari referensi lintas platform, Betul. lintas apapun ya. Betul. Lintas game, karena kalau misalkan ATM dari konten yang sama-sama Sama. game misal tapi beda game, Iya. itu bukan niru jatuhnya. Betul. Lebih inspirasi. Betul, Ya gitu betul, sih. Kalau betul. teman-teman mau pengen konten apa ya, coba cari yang lain-lain gitu, gitu, lain gitu. Dan tinggal diadaptasi. Bener. Itu namanya ATM sih. Betul. Tapi dia ngebahas tadi ucapin terima kasih ke konten kreator yang dia idolain kan. Iya. Jago dia emang di situ anjing. Maksud jagonya? Jagoan dia tuh pede banget orangnya. Jadi FC Pro kemarin Shanghai. Semua peserta dia DM dulu. Buat? Collab. What? Itu salah satu usaha dia untuk Gua konten. mungkin gini, gua tuh mencoba ya. Iya. Gua tuh orang yang paling pengen banget memanfaatkan momen semaksimal mungkin. Iya. Gue lagi di satu tempat, ada si ABCD, gue sikat semuanya bikin konten apapun gitu, bridging dulu lah, ada ini dulu lah, gak kenal misalkan minta fallback dulu lah, atau nanti gue bikin konten ketemuan di sini ABCD FG, Iya. lu bersedia nggak kontennya contohnya ini, gitu. Anjir. Dan itu yang aku ambil dari dia. Nanti kan WCG. Iya. Aku akan DM sih orang-orangnya dulu. Iya sih. Terus ke gue tuh selalu punya pikiran apapun konteksnya ya, bukan hanya konten, bukan hanya di dunia konten, memanfaatkan momen semaksimal mungkin karena hal kayak gitu tuh gak bakal. Misalkan kita nih lagi konteks misalkan ya, Iya. lagi kumpul bareng-bareng, misalkan ada kreator-kreator lain, mikir kayak nikmatin momen ngobrol aja, bla 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 bla. Tapi sebagai konten-kreator kecil mungkin hal kayak gini nggak bisa keulang lagi. Kita Betul. nggak mungkin bisa diundang lagi gitu. Betul. Gila. Kecil ya kita ya jatuhnya ya. Gua karena pada saat FC Pro jatuhnya punya yang lebih besar dari gua. Bener sih. Tapi itu gila sih Iya. menurut gua. bagus Wow. banget Iya. gimana cara approach dan sebagainya sih. Iya. Aku dapat teman-teman di luar dari dia.
Aku nggak bisa kayak ngobrol langsung iya, gitu. iya. Dari Dia awal FC Pro yang pertama ini gue juara, itu gue udah langsung kenalan. Bener. Tapi ya orang juga jadi ada respectnya juga kan Betul. buat kenalan sama lu Iya. karena lu juara, gila. betul. Tapi effort itu aja dia keluarin menurutku udah bagus caranya Sangat, gitu. Iya, sangat, gitu, sangat gitu. anjir. Jujur karena gua tuh orangnya nggak bisa juga kayak lu. Gue orangnya masih oke lah, gue masih bisa berbaur. Tapi gue tuh kayak, aduh dia udah ketinggian nih. Iya Gua gitu. nggak Karena enak minder nih. duluan Iya. ya gitu. Karena kita ada dua fase, minder karena ketinggian, atau kita ada gengsi juga. Gengsi itu dalam arti gini. Ngerti gua. Lu ketemu lagi. Benar. Itu siapa sih? Benar. Bener. Bener. Aku ada begitu tuh. Iya itu karena kita cuma ada dua itu halangan kita sebagai kreator buat collab ya. Iya. Konteksnya collab dua itu. Anjir. Aku ada satu momen yang kayak anjing nyesel dulu. Pikirannya kayak nanti juga pasti ketemu lagi gitu. Iya. Iya. Pernah Radit begitu. Pernah ketemu Radit? Pernah Dimana? satu event. Jadi ada satu brand TV ya kan? Iya. Nyari 5 orang yang bisa main FC nanti bisa lawan Radit. Nah, terus Cier. aku kan yang juara doang yang bisa main Iya. sama Radit. Iya. Aku kalah. Oke. Kalah terus jadi paling nanti ketemu lagi gitu. Kalau dia tuh Udah disikat sih pasti. Bang Radit. Iya. pasti tuh. Iya. Oh. Dulu kemarin aja gue ada acara sama Arum, Ah. ketemu Mas Ilham. Ya. Gue langsung sodorin dia lagi komentator. Mas, lu masih komentator ya? Gue mau cabut mas. Gue bikin konten banget mas. Ya udah, 2 menit. Ya udah. Dia berdua komentator. Iya. Kita taruh nih ya. Anjir. Bisa gitu itu. Legend Arsenal terbaik. Itu sih mindset kayak gitu-gitu sih. Gue dalam sadar sebelumnya udah sering ketemu Mas Ilham. Iya. Depannya gue ada acara yang bakal ketemu Mas Ilham lagi. Iya. Iya. Tapi momentum aja. Iya benar. Momentum aja. Itu Gila, yang itu perlu bagus banget tuh aku mindsetnya. ambil ya. Kita perlu ambil sih sebagai content creator. Di sini juga kita belajar ya gimana Betul, cara betul. approach orang sih Betul, dari betul. dia gitu. Karena sebenarnya semudah itu cara approach-nya. Iya. Tapi ya itu mindernya kita Iya, ini. kita udah overthinking di Overthinking kepala. bener. Karena sesimpel kayak misalkan, bro, gue sering nonton konten lu. Iya, jadi, itu obrolan. jadi. Jadi itu obrolan. Tapi cara dia nge-DM orang menurutku itu salah satu cara yang efektif kalau aku terapin ya. Iya. Karena introvert cuy. Iya Kayak sih, nggak benar. bisa kalau paling nggak ada intro dulu. Kemarin aku udah nge-DM yang Iya. ini dibalas gitu-gitu sih. Kalau nggak dibales, lu Iya. tetap approach gak di offline. Itu approach. Wow. Karena nggak di fallback gitu kan. Iya. Approach. Wow. Kalau yang penting prinsipnya nggak dia nggak lagi ngobrol, nggak lagi makan. Gak akurat tuh. Enggak. Aku sih kayak takut nih ganggu dia Iya, gitu gue sih. mulai mikir kayak gitu, takut ganggu gue. Tapi masalah dia udah, masalah keren banget anjing. Iya. Di DM nggak dibalas. Approach Tapi dia lagi. approach, anjing. Gue malah ada kepikiran satu lagi. Oh berarti dia sombong nih orangnya, nggak easy going, bisa jadi kepikiran. Tahu aja. Benar. Iya sih. Orang-orang tuh nggak nge-fallback bukan karena sombong, sumpah dah. Iya sih benar. Kadang-kadang mereka Skip gua aja. aja IG gue nggak ada notif ya. Iya, gue juga sih. Kadang-kadang biasanya kita buka IG nih. Pas kita buka ada notif follow atau notif apa, kita nggak buka pencet notif, kita cuma buka DM. Iya. Terus buka IG selanjutnya notif itu nggak ada lagi, udah ketimbang. Iya sih Yes. benar, benar sih. Anjir. Itu yang perlu kita terapkan juga sih Bel. Sangat, karena kita kan butuh bintang tamu. betul. Oke. Dan salah satu memanfaatkan momen dia adalah nggak tahu ini bakal dikat atau enggak. Kan sebenarnya ini kita belum nggak ada niatan podcast. Iya. Tapi di jalan lu bilang, "Nah, kita podcast Aku aja." udah nolak di Iya, jalan. bahkan lu udah nolak. Dia fix ya. Gue yang pengen. Tapi kita Pengen live streaming. aku pengen live. Oh. Tapi kalau dia beneran pengen tersanjung lah. Iyalah, Tersanjung kayak iyalah. Gue mau manfaatin momen lah lu. Iya. Karena tadi kan, Iya. masa lu live sih, masa kalau nggak live mundurin deh. Bener. Jadi jam sekian malam banget. Manfaatin momen lah. Ngomong gitu. Iya, Tanya lu. iya. Tapi kalau Anjir. misalkan dia pengen banget datang ke podcast kita, ya merasa happy juga karena Kita terima kasih subscriber kita 50 ya. Belum ya? 30, masih 30 nih. 30. Iya. Jadi 60. Iya, Lebih, amin. amin. Aku percaya audiens dia militan cuy. Gue juga bisa percaya. bisa sih pasti subscribe. pasti banget anjing, tapi lu respect sih Bang Iya. gua. Thank you banget sampai Yes. lu yang mau anjing. Iya, respect. Tapi kadang-kadang nih ya, Iya. konteksnya gue tuh kalau collab nggak ngeliat angka juga. Oh. Bahkan ini mungkin jujur nih sombong nih sombong. Heeh. Tapi menurut gue salah satu gue nggak beda-bedain collab tuh, bahkan kalau di konten kreatorasi mobile ya itu pun gue jadi collab. Iya, Gue iya. maksudnya bukannya pengen artian maksudnya gimana ya?
Paham pengen sih ngasih gua. exposure, Paham ya, gua. ya, kita grow together. Iya, dan kadang-kadang mereka tuh bener deket banget sama gua atau kenal gua, tapi mereka segan tetap segan iya, bikin konten. iya. Jadi lu mending babat yaudah, aja. gua aja yang bikin konten, ntar lu masuk konten gua, ntar orang jadi pada tau lu juga. Iya, iya, iya. Kalau lu yang mulai gitu. Boundariesnya lu yang hancurin duluan Iya, kan. iya, maksudnya jangan nungguin yang kecil yang minta. Benar, Yes. benar. Gua mungkin Aro tahu gitu. Maksud gua enggak mandang yang 1.000 2.000 gua ajakin. Sikat semua. Iya. Semua. Iya, nice. Nice itu bisa Bener. kita ambil dari dia ya. Podcast nggak cuma buat audiens, kita juga belajar. Bener, Asoy. bener. Tapi pertanyaanku nggak dijawab-jawab. Anjing, streamer favorit. Alvin bener berarti. Oh. Kalau ngomongin Alvin, gua streaming kayaknya nonton dikit deh. Kalau bukan Alvin, bisa paling teman-teman FC Mobile buat nyari referensi Iya. atau ilmu tentang itu lagi sih. Gua nggak Basic. tahu tuh Kalau di masalahnya. luar nggak ada. Gua seringnya nonton karena mungkin gini. Mindset gua itu karena gua main game FC Mobile, ketika gua live streaming, ketika gua off cam, gua main game lain. Untuk Oh, refreshing. iya. Dan gue mau nonton itu masih gue nonton streaming yang lain. Bener sih. Gue nontonnya podcast. Bener sih. Iya, sambil main game ya. Iya, kayak lucu Bisa. aja gitu. Maksudnya gue nggak di ranah gue lagi. Iya sih, bener. Iya, menarik. Bener. Refresh aja. Nah, berarti lu bisa diklasifikasikan lu konten kreator tapi tidak penikmat konten dong. Gue penikmat konten tapi yang gue suka. Iya. Ya? Iya sih. Maksud gue nggak bola. Ngerti. Isi Iya. konten isi FB gue nggak bola. Iya. Isi YouTube gue semuanya edukasi. Bener. Nggak salah. Tanya. Bener. Iya. Halo, pernah kita beberapa event Dia takut banget ngomong gitu si anjing. Lu kan udah punya istri anjing. Aku juga normal, jalan sama cewek anjing. Iya. Takut banget. Iya. 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 Gue kalau tidur nontonnya apa? Gue pasti nontonnya Debat. Pengetahuan kayak suara AI gitu. Iya, iya. Bukan AI tapi suaranya dibuat-buat gitu kan. Iya, paham. Anjing. Trivia kayak misalkan Kenapa negara ini? negara Meksiko bla bla bla. Gua itu malah temenan Pemainil yang bla bla bla. Iya, tahu. Apa di situ. Bukan yang tontonan. Galapagos, apa yang ada di sana? Itu tontonan peneman makan banget Nah, anjing. itu tidur. Oh, kalau lu malah tidur ya. Kenapa jatuhnya dinasti Yin, terus kerajaan Ottoman. Iya, dan itu adalah cara penggunaan algoritma yang benar anjing menurut gua. Lu kalau nggak suka nonton konten yang lain yang lu menurut lu nggak suka, jangan ditonton. Benar. Malah jangan lu komen ini nggak jelas kontennya. Aneh banget anjing. Iya. Dia main bola, tontonannya bukan bola, tontonannya trivia. Gua juga tontonan gua banyak gitu. Satu bola nggak ada yang gua follow selain teman. Iya kan? Nggak ada. Iya. Dan nggak masalah. Bejir. durasi guys ternyata. Kita udah ini hampir udah lewat 1 jam setengah ya. Iya. Sebenarnya aku masih punya banyak pertanyaan buat dia nih. Iya, tapi Dua aja deh nih, dua. Iya. Buat ngeklip ya. Iya. Siapa konten kreator FC Mobile yang menurutmu akan naik nantinya? Sekarang kayak masih belum ditonton orang-orang nih. Tapi nama ini akan ada namanya di scene FC Mobile. Kalau menurut gua sih Kira ada sama Osan. Mereka kalau Kira itu informatif, mirip-mirip gua lah gitu. Dan pembahasannya bagus banget. Secara organik pasti bakal naik. Yang kedua Osan itu lucu organik. Iya benar. Dua nama. terus lanjut. Terus aku buat ngeklip bagus ya itu. 5 god content creator apa 5 god streamer? Konten kreator sih menurut gua lebih general. Iya, boleh nyebutin streamer ya? Boleh banget. 5 god ngomong ke kamera. 5 god content creator versi Garuda FM. Iya. 5 GOAT konten kreator versi Garuda FM. Yang pertama pasti 5 dulu. dari nomor 5 ya. Iya. Kalau dibalik gue jadi bingung sih ya. Tapi kayaknya yang gue tonton tuh dari akhir-akhir ini sedikit banget. Enggak apa-apa. 5 tahun terakhir kayak sesuatu yang gue tonton sedikit deh. Iya, ya, tapi masa kurang dari 5 anjir. Iya. Mungkin gue banyak lupanya kali ya. Mungkin kalau Yang gue diingat sekarang enggak apa-apa. Yang diingat yang ingat sekarang ya. Benar. Gadgetin 5. 5. Kenapa? Karena kalau mau nyari semua barang elektronik pasti gue nonton dia dulu. Overall apapun. Nomor 4
mungkin ya Ferry Irwandi. Oke. Reasonable. Ferry Irwandi menurut gua salah satu yang ngerubah banyak pola pikir juga sih. Gimana cara berbicara. Yang ketiga, gue suka banget podcast Suara Berkelas namanya. Oke. Itu gue seneng banget. Itu konten kreator atau bukan? Channel kali ya jatuhnya. Tapi Kan itu konten kreator kan dia bikin konten. iya. Itu gue seneng banget. Yang nomor 2 mungkin ya salah satu gue nikmatin Windah. Sangat. All time dari zaman corona, zaman sekolah semua. Windah dan nomor 1 Raditya Dika. Gak usah dijelasin itu. Sama Arul. Raditya Dika semua hampir 80% video gue tonton. Gue suka banget segmen. Jadi segmen dari zaman dulu itu kan ada namanya perang makanan. Itu gue nggak pernah nge-skip. Terus akhir-akhir ini semua podcast dia itu ngundang semua expert di bidangnya yang dia nggak tahu aja. Gue semua menarik menurut gue. Neuronistik, psikolog. Jadi yang dia di hidup ini dia nggak tahu, dia nggak nyari di Google. Dia undang. Iya itu bagus banget. Semua yang dia nggak tahu di dunia ini, apapun, pasti dia undang. Itu Raditya Dika out of the box sih. Tapi mungkin viewsnya nggak sebanyak dulu, tapi tetap menurut gue itu berguna banget. Oke, nice. Menurut gua emang bukan dari views sih ngelihatnya. Iya. Karena kayak impact dan pertama menurut gua bukan impact yang pertama adalah dia paham kerjaan dia konten kreator dan followers atau subscriber dia itu adalah pembeli dia. Jadi dia butuh kasih makan. Iya. Itu masih menurut gua bisa dibilang sebagai konten kreator kalau dia paham itu job desk-nya gitu. Iya. Dan Radit menurut gua mendeliver itu dengan bagus. Iya. Itu top 5 lu. Top 5 gue. Berarti tadi kalau kita ulangin lagi? Ya, gadgetin. Nggak perlu. Nggak perlu. Kita klip aja. Review. Gadget in. Review gadgetin. Nomor 4 Ferry Irwandi. Nomor 3 Suara Berkelas. Nomor 2 Windah Basudara. Nomor 1 Radit. Gila. Itu dia ladies and gentlemen, Garuda FM. Yo. Gila, tepuk tangan Garuda FM. Gila. Yang benar. GOAT dari FC Mobile dan selalu semangat untuk live streaming dan bikin konten, Bang Garuda. Anjing aneh banget ya kalau manggil nama panggung ya. Iya. Aneh sih. Garuda berasa Ya. panggil ini. Enggak, Bang ini negara. fun fact lagi eksklusif Lagi apa? Orang-orang nggak tahu nama asli gue banyak banget. Sumpah. Jadi gue punya gimmick nih di live streaming gue. Jadi kan gue kalau bikin live streaming itu pasti dari malam nih. Iya. Misalkan kalau nggak malam paling maksimal paginya. Iya. Misal live streaming hari Senin jam 3 sore, gue bikin thumbnail hari Minggu jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 sebelum tidur aja lah. Kalau nggak pagi hari Senin jam 7 gitu. Nah gue tuh selalu gimmick orang yang pertama kali datang di live streaming itu namanya Ahmad Nur Hakim. Padahal itu nama gue. Viewer gue nggak tahu. Anjir tuh Ahmad Nur Hakim pertama mulu bang. Kok dia bisa tahu ya? Podcast ini jadi tahu. Yang tetep pasti banyak yang gak nonton ini kan, pada gak aware. Padahal gue udah ganti nama Instagram gue jadi Ahmad Nur Hakim. Tapi username tetap Garuda FM. Iya. Buat bayar verif kan. Iya. Kan ituin sama identifikasi kan. Benar. ID card tetap pada nggak tahu. Maksudnya udah setengah udah pada tahu lah. Iya. Tapi setengah lagi masih nggak ada sadar kalau itu gua. Bang Garuda masih gitu ya. Iya masih Bang Garuda. Ahmad Rakim tuh nggak tahu ini siapa sih komen pertama mulu bang. Kan gantian atuh. Soalnya sering gua kasih applause pada setahu live streaming. Yo berikan applause. Orang yang datang di live streaming hari ini adalah Ahmad Nur Hakim. Anjir, gua dong gantian dong. Gantian dong. Enggak, sumpah komen pertama tuh pasti ini banget. Orang-orang tuh bocikan banyak baju juga ya. Iya. Pertama kalau gue bikin konten TikTok, Instagram Iya, pasti pertama tuh banyak. Iya. Live streaming itu si Ahmad mulu. Orang mempertanyakan, "Oh, itu gua." Itu. Ya, itu fun fact sedikit sebelum Fun fact, closing. Closing Anda. Cukup lah, ya. Oh ya. Ya cukup lah, ini udah 1,5 jam teman-teman kalau gua ya itu dia, terima kasih teman-teman ya, dan terima kasih Garuda FM sudah hadir di sini. Kehormatan untuk kita ya kedatangan juara dunia. Sangat. Ya. Nah, siapa lagi bintang tamu nanti kita juga nggak tahu siapa yang datang ke rumah ini aja lah ya. Ya, dan terima kasih teman-teman, terima kasih sudah menonton internet, bye bye.